Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Nasruddin Nasri di Pojok Akuatik. Di video kali ini saya mau sharing tentang buat filter yang cukup simple dan hasilnya pun bisa dikatakan wah untuk budget yang sangat murah. Sebenarnya tutorial ini terinspirasi dari channelnya Swasti Farm yang Gapi-Gapi itu, kemudian Bapak Yusuf Gapi. Dari situ saya beberapa kali belajar lihat channelnya, kemudian saya cobain praktek dengan ada sedikit perbedaan material dan akhirnya cukup bagus dan bisa dikatakan berhasil karena ikannya nggak mati dan bagus juga. Makanya kita akan share beberapa bahan-bahan yang akan kita buat di tutorial ini. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan agak sedikit berbeda, cuman kualitasnya bisa dikatakan hampir sama karena ikan sama-sama sehat, intinya kan gitu. Nah, yang pertama ini menggunakan zeolite, batu zeolite yang udah dipecah kecil-kecil gini. Karena kalau di toko-toko akuarium biasanya bongkahannya gede-gede tuh, kita pecah-pecah jadi kecil-kecil. Bahkan kecil-kecil kayak gini. Kemudian yang kedua menggunakan pasir silika. Nah, pasir silika ini dia balance ya, seimbang terhadap pH. Jadi kalau kadang pasir malang itu bisa balance, cuman harus kita sering cuci pasirnya. Kalau pasir silika dia lebih awet. Dan salah satunya pasir silika atau pasir malang yang kita gunakan, teman-teman harus tahu kalau pasir ini tuh ukurannya kasar, paling kasar. Kalau di toko akuarium nomor 3. Kalau di pasir malang itu biasanya di ayak yang paling kasar itu buat lapisan atas. Kemudian toples gini, ini toples sekitaran 8 kali 10 cm ini untuk kisaran akuarium 30 cm, 30, 20, 25. Kalau lebih gede sedikit kita menggunakan toples yang lebih gede. Kemudian kita menggunakan material T. Ini T, pipa T, keni T, kemudian cocor bebek, kemudian sambungannya. Jadi kalau di sini saya nggak menggunakan batu eratot dan saya nggak perlu ngelubangin ini karena udah ada dibikin T. Jadi air itu akan masuk dari sini kalau disedot menggunakan mesin aerator. Tetap pakai mesin aerator. Jadi lapisan pertama nanti ada pipa yang udah dibentuk muncul ke atas. Lapisan pertama batu zeolite, kemudian pasir silika. Kalau teman-teman punya material lain semacam karbon juga bisa dilapisi ke lapisan kedua atau lapisan pertama, itu sama aja. Cuman kalau lapisan pertama takutnya karena karbon ini kecil dia masuk ke dalam filter, jadi takutnya ke atas akhirnya tumpah ke akuarium. Mending batu zeolite yang agak gede-gede buat nimpa ini biar dia tegak lurus, kemudian baru tuh bisa karbon atau karang jahe, kemudian baru pasir silika atau pasir malang. Oke, langsung aja kita coba praktekin. Nah, ini pertama kita sambungin. Jadi kalau teman-teman kalau nggak pakai ini, usahakan ini tuh dilobangin pakai besi yang dipanasin, dilobang-lobangin biar air itu masuk ke celah-celah situ, seperti channelnya Bapak Yusuf Gapi. Kalau di Swasti Farm karena dia mewah ya, jadi mereka tanknya itu sudah dikasih tatakan-tatakan under level dengan begitu mewah, karena ya mewah bisa karena modalnya harus bisa juga. Karena ini kita yang simple dan hasilnya bagus, kita bisa menggunakan ini lapisan pertama. Jadi buat ganjel si pipa sama kemudian berikutnya kita kasih pasir silika.
sebelum dicelupin ke akuarium, usahakan ini dikasih air dulu nih. Ini ajarannya Pak Yusuf Kapi nih. Jadi biar kalau nggak diisi air tuh, ketika dimasukin air pasirnya kemana-mana ya. Jadi kita isi air sampai hampir mendekati penuh. Biar pasirnya ini juga tenggelam. Nah ini sekitaran inilah. Nah jadi ketika dicemplungin, airnya nanti nggak narik pasirnya keluar di akuarium. Jadi pasir nggak bercecer di akuarium. Kemudian kita pasang. Kalau di sini saya nggak menggunakan batu aerator ya. Teman-teman bisa menggunakan batu aerator atau enggak bisa juga enggak. Kalau saya sih enggak saya kasih, karena kalau pakai batu aerator beberapa bulan itu batu aeratornya suka banyak lumutnya, akhirnya floating keluar gelembungnya itu kecil. Flow sistemnya. Nah, sekarang kita ada di kios dan ini pengaplikasian cara naruh filternya yang kemarin kita bikin. Sebetulnya mudah banget, tinggal taruh aja dan hasilnya pun bening banget. Cuman ini bening namun kelihatan coklat atau kelihatan butek karena saya kasih daun ketapang. Jadi di sini ada beberapa ikan yang macam-macam, ada ikan gapi, ada ikan family tetra. Nah, ikan-ikan ini yang kita kasih daun ketapang itu dia lebih konsentrasinya ke pH-nya agak asam. Jadi dengan daun ketapang ini airnya agak asam, makanya warnanya lebih kuning. Cuman ada beberapa ikan yang kita bikin netral atau dia konsentrasinya lebih ke netral sampai basah itu tanpa daun ketapang, airnya terlihat bening. Walaupun filter sederhana tapi hasilnya cukup memuaskan karena bening banget walaupun nggak pakai mesin kayak gitu. Jadi di sini saya menggunakan mesin aerator Resun AC9904. Ini memiliki 4 lubang, cuman di sini saya bikin cabang banyak banget sampai 12 tank. Alhamdulillah masih tercakup dengan 4 lubang di mesin Resun ini, karena ini ada flow-nya, ada yang paling kecil sampai flow-nya ada yang paling gede, dan yang paling gede ini kita bisa cabang beberapa. Kalau aturan sih nggak perlu dicabang ya, karena khusus satu, cuman karena saya pengen irit jadi saya berusaha nyabang. Dan di sini ada beberapa yang beda dengan yang bawah. Kalau di sini pasirnya setengah, yang bawah pasirnya full. Bedanya apa? Kalau di sini tuh pasirnya yang sedikit ini dia pasirnya halus, karena kebetulan kemarin pas nyeting ini kita kehabisan pasir kasar, jadi kita menggunakan pasir halus. Dan pasir halus itu sifatnya padat, kita nggak kasih full, dan hasilnya pun sama dengan dikasih pasir yang kasar dengan jumlahnya full. Masih ada pertanyaan seputar aquascape? Yuk merapat dan ngobrol langsung di kios, dan link map ada di deskripsi ya. Untuk teman-teman dari luar daerah Cibubur, patokannya keluar dari tol Cibubur, ikutin aja jalan raya alternatif Transyogi Cibubur sampai perempatan Cikias. Habis itu belok ke kiri ke arah Jalan Nagrak. Nah, di situ ikutin jalan sampai ketemu perumahan TNI AL yang ada tulisannya Gapura Graha Yala Zuda. Tinggal masuk dan cari rumah makan Saung Joglo Indah. Pas di seberangnya kelihatan banner kios kita pojok akuatik. Mungkin itu dulu untuk video tutorial kali ini. Jika masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum. Dan sampai ketemu di kios kita. Makanya kunjungin kios pojok akuatik. Salam pojok akuatik.